Salam bahagia, namo Buddhaya. Umat Buddha yang berbahagia. Jelang Waisak, kita ingin kembali mengingatkan bagaimana hubungan timbal balik antara pengurus wihara dengan umat Buddha. Dan juga kita harus melihat bagaimana perkembangan agama Buddha pada masa-masa selanjutnya. Adalah sebuah kewajiban seorang pengurus membantu kesejahteraan umat juga. Kemudian membantu memberikan kemudahan-kemudahan kepada umat sehingga mereka bisa sampai ke wihara untuk mengikuti. Umat Buddha yang berbahagia, para pengurus juga, kita pada kesempatan kali ini cobalah ajak bincang-bincang antara umat dan pengurus wihara. Nggak salah kok. Pengurus wihara bertanya, apa maunya umat? Dan umat pun bisa menyampaikan kepada pengurus wihara. Tentu ya, pengurus wihara harus peka apa problem-problem yang dihadapi oleh umat. Bisa saja mereka nggak datang ke wihara karena tidak ada transport, atau mungkin kondisi badan kurang sehat. Nah, inilah wihara sepatutnya memiliki kendaraan untuk menjemput umat yang memang jaraknya agak jauh atau mungkin pulangnya terlalu malam. Inilah makanya dalam menentukan hari, tentu saja umat dan pengurus wihara bisa saling berdiskusi. Bapak Ibu Sobat Muda, wihara tidak bisa semena-mena menentukan hari. Wah, ini wihara saya berhak menentukan jadwalnya. Tidak. Alangkah baiknya pengurus wihara pun bertanya kepada umat. Siapa tahu umat memiliki jadwal yang sibuk dagang. Ya, saya pernah di sebuah wihara. Akhirnya merubah jadwal menjadi pagi sekali di hari Minggu. Kenapa? Karena setelah kebaktian mereka harus berdagang. Jadi wihara mempunyai kebijakan, pengurus wihara mempunyai kebijakan seperti itu. Lalu problem-problem kesejahteraan sebaiknya para pengurus wihara pun juga memperhatikan. Bapak Ibu Sobat Muda, pantas, layak kita pun memiliki umat yang berkualitas dalam hal pengetahuan, bermutu dalam hal tindakan, dan tentu saja sejahtera dalam ekonomi. Maka itu pengurus wihara pun sepatutnya menunjang bila ada umat yang memang pintar, pandai, tetapi dalam hal ekonomi kurang, kita bantu. Sekolahkan mereka, ambil S1, S2, bahkan S3. Kenapa? Agar umatnya bermutu. Nah, umat pun juga punya kewajiban yang sebaliknya juga, timbal balik. Yaitu apa? Membantu menjadi pengasuh sekolah minggu. Mendaftarkan diri menjadi Dharma Duta. Ingat, Dharma Duta yang kita harapkan jauh lebih bermutu. Loh, kenapa? Umat Buddha sudah banyak yang meraih gelar S1, S2, S3. Bagaimana ketika para pandita, para bhikkhuna belum mencapai itu? Oleh karenanya, kepada para pembicara agama Buddha sepatutnya, selayaknya meningkatkan mutu. Tingkat-tingkat sekolah pun demikian. Nah, tentu saja kalau memang umat tidak mampu dalam hal pembiayaan, Pak wihara coba bantu cari solusinya dalam hal pendanaan. Inilah Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Bukan hal yang mustahil ketika mereka punya kemapanan dalam ekonomi dan punya pengetahuan yang luas dalam dharma, akhirnya saling menunjang. Para pembicara dharma yang baik, yang bermutu akan mampu menarik umat yang lebih banyak dalam hal
menunjang aktivitas dan kegiatan wihara. Bisa saja seorang pembicara itu karena punya nama besar, akhirnya ketika wihara membutuhkan pembangunan wihara, biaya untuk bangun wihara, gampang sekali, mudah sekali. Ya, oleh karena apa? Karena nama besar yang dimiliki oleh pandita atau umat tersebut. Inilah kita berharap ada sumbangsinya. Umat pun didorong, didukung, dan wihara pun mendukung kepada kemajuan umat. Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, sungguh kita sangat sedih bila melihat anak sekolah minggu jumlahnya sedikit, remaja sedikit, pemuda sedikit. Tapi kita bangkit, ayo kita bangkit, kita teruskan tingkatkan mutu. Bagaimana caranya supaya anak sekolah minggu banyak yang hadir, remaja banyak yang hadir, pemuda yang hadir banyak. Kita buat sesuatu yang menarik. Bapak Ibu, sobat muda, para pengurus wihara, para pandita, para biku, anggota sangga. Wihara dengan fasilitas wifi adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk saat kondisi sekarang ini. Loh kenapa? Nanti mereka waktu ceramah bermain game atau jangan berpikir negatif. Bisa saja waktu selesai kebaktian mereka bisa mengerjakan tugas di wihara. Nah, siapkan juga kalau memang ada kantin yang bermutu, yang bisa menjadi tempat mereka bergaul, bertemu dengan teman-teman wihara. Loh kenapa? Karena sebuah kantin yang bermutu akan jadi tempat yang nyaman buat mereka. Atau saja ketika tempat ibadah tidak muat, mereka bisa mendengarkan dharma di kantin tersebut. Jadi income buat wihara. Ini kita perlu pikirkan. Bapak Ibu sobat muda, saya pernah ke sebuah wihara yang begitu mendukung hal ini. Ada tempat dharma desananya di mana mereka di kantin. Di kantin didukung dengan televisi yang menghubungkan dengan wihara, tempat ibadah. Jadi kita menghargai kondisi sekarang. Memang kondisinya seperti ini. Loh, Pak, mereka jadi gak ikut ke wihara? Bisa. Mereka bisa datang ke wihara dan bisa mendengarkan dharma desana dengan cara mereka. Inilah Bapak Ibu sobat muda, kondisi sekarang sudah sangat berbeda, jauh berbeda. Para remaja, para anak sekolah minggu, remaja, pemuda sekarang mungkin enggan membaca buku ya. Tetapi dengan media-media yang mereka miliki, akhirnya mereka bisa mendapatkan informasi dari gadgetnya. Bisa mencari uang dengan gadgetnya. Oleh karena itu, kita jangan menutup mata. Jangan membandingkan zaman kita dulu dengan sekarang. Beda, sangat berbeda. Oleh karenanya kita tidak bisa mengomeli anak. Ayo kamu harus seperti saya. Saya dulu nyari nafkah begini begitu beratnya. Jangan ya. Contoh yang paling gampang. Dulu saya makan telur 1 pakai 4. Tapi sekarang nggak bisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, ayolah kita majukan umat Buddha dari sektor sekolah minggu, remaja, pemuda, dan umum dengan bergandeng tangan antara pengurus wihara, pengurus yayasan, dan umat, juga anggota sangga dan para pandita. Semua saling mendukung. Pandita pandai, biku pandai, umat pun akan pandai. Semuanya. Ketika para pandita, anggota sangga menyampaikan paparan dharma dengan menarik, maka umat pun akan tertarik datang ke wihara. Dengan wihara yang memperhatikan kesejahteraan umat, maka umat pun akan hadir ke tengah-tengah kita. Umat butuh ketika ada keadaan untuk mengadakan pernikahan atau mungkin duka
atau kesejahteraan umat pindah rumah. Oleh karena itu disinilah peran pandita, peran anggota sangga untuk membantu umat. Semoga uraian Dharma yang singkat ini jadi inspirasi kita untuk menggali kebersamaan antara umat, pengurus wihara, pengurus yayasan, para pandita dan anggota sangga demi kemajuan Buddha Dharma. Terima kasih, salam sehat selalu, Namo Buddhaya.